balik lagi di kolom sinema. Sekarang saya mau bahas satu film yang sudah menjadi franchise di perfilman Amerika Serikat. Film ini berjudul Scream 6 atau Scream bagian 6. Scream satunya itu tayang pada tahun 1996, kemudian Scream 2-nya tayang pada tahun 1997, kemudian Scream 3 pada tahun 2000, Scream 4 itu tayang tahun 2011, kemudian Scream 5-nya tayang pada tahun lalu, tahun 2022, dan belum 1 tahun sepertinya. Dan yang terbaru ini, Scream bagian 6 yang tayang pada tahun 2023. Masih menceritakan sosok Ghostface. Ghostface ini diceritakan sebagai pembunuh brutal, pembunuh sadis yang tidak segan-segan memangsa para calon korbannya itu dengan cara-cara pembunuhan yang nggak biasa dan tempat-tempat pembunuhan yang bahkan bisa dikatakan sebagai tempat umum, kawan-kawan. Kalau biasanya kan pembunuhan-pembunuhan oleh psikopat sekalipun itu dilakukan di tempat-tempat terpencil, kemudian di tempat-tempat yang sepi dan jauh dari keramaian atau hiruk-pikuk umum gitu. Tapi Ghostface di Scream ini adalah seorang pembunuh yang dengan berani mengejar mangsanya di tempat-tempat umum, bahkan berani mengejar mangsanya itu sampai masuk ke swalayan yang ada di tengah kota, kawan-kawan, dengan membawa pisau dan dengan penutup wajah Ghostface. Ghostface itu yang penutup wajahnya putih, kemudian mulutnya lebar dan matanya lebar. Nah, itu topeng Ghostface. Dan biasanya Ghostface ini muncul di perayaan-perayaan Halloween, di mana dia bisa menyamar menjadi orang biasa yang menggunakan kostum menyeramkan layaknya orang-orang yang merayakan Halloween. Tapi di Scream 5 dan di Scream 6 ini Ghostface-nya udah keluar dari konteks kebiasaannya, kawan-kawan. Ghostface-nya itu semaunya dia aja gitu, mau ngebunuhnya kapan, mau ngebunuhnya di mana, nggak penting itu Halloween atau bukan. Kalau dia mau beraksi, dia bisa langsung mencari mangsanya. Nah, itu yang berbeda antara Scream sebelumnya dengan Scream 5 dan Scream yang terbaru ini, Scream 6. Kemudian masih menceritakan tentang dua sosok Carpenter bersaudara yang pada Scream 5 tahun lalu itu mereka selamat dari pembantaian si Ghostface ini yang terjadi di kota New York. Dan pada akhirnya diceritakan bahwa dua tokoh bersaudara ini, Carpenter bersaudara ini, memutuskan untuk pindah ke kota New York. Mohon maaf, maksudnya dari kota Westboro menuju kota New York dengan tujuan mencari kehidupan yang lebih baik. Dan sang adik yang bernama Tara yang diperankan oleh Jenna Ortega, yang ternyata saya baru tahu ternyata Jenna Ortega ini juga yang memerankan tokoh Wednesday di serial Wednesday. Itu kan salah satu serial yang paling booming juga tuh, kawan-kawan, di tahun 2022. Dan Jenna Ortega ternyata sudah main Scream di Scream 5 di tahun yang lalu, tapi mungkin namanya belum sepopuler sekarang berkat memerankan Wednesday. Jadi nama dia masih kurang up gitu. Sementara di Scream 6 ini nama dia menjadi nilai jual karena sudah berada di jajaran aktor atau aktris ternama, aktris muda ternama di perfilman Hollywood, Jenna Ortega ini. Dan Sam yang masih diperankan oleh Melissa Barrera masih sama yang Melissa Barrera memerankan tokoh Sam dari Scream 4. Jadi sudah kurang lebih 3 sampai 4 tahun lah Sam ini diperankan oleh Melissa Barrera. Sebenarnya tuh film Scream ini tuh berkaitan, kawan-kawan, dari mulai Scream 1, 2, 3, 4, 5 sampai 6 tuh semuanya menjadi nyambung karena ada benang merah yang dibangun sedari film awal. Kuncinya di mana? Film ini membangun benang merahnya lewat kemunculan tokoh-tokoh yang terdahulu yang sudah ada di film-film sebelumnya dan dijadikan cameo di film-film yang baru. Contoh misal di Scream ini penggarapnya menghadirkan tokoh yang ada di film Scream 3 itu kan sudah beberapa tahun yang lalu, sudah cukup lama. Tapi mungkin gara-gara kisahnya memang masih dirangkai menjadi kisah yang saling berhubungan, maka
para penggarap ini tidak mau begitu saja meninggalkan tokoh-tokoh yang sebelumnya hadir dan menjadi pusat perhatian penonton gitu untuk dihilangkan begitu saja. Alhasil tokoh-tokoh yang penting di dalam setiap film Scream ini dihadirkan lagi di film-film terbarunya kayak gitu. Kemudian selain yang sudah saya bahas barusan, ada lagi hal-hal yang ingin saya bahas. Yang pertama adalah Scream 6 ini masih menggunakan pola yang sama walaupun dengan cara yang diutak-atik sedemikian rupa. Intinya Scream ini kan tetap mengusung konsep who do it gitu, siapa yang sebenarnya melakukan. Dan yang cukup di luar ekspektasi saya kan kalau di film Scream 1, 2, 3 itu hanya menghadirkan satu sosok pembunuh. Nah, kalau di Scream 4 dan 5 itu menghadirkan 2 sampai 3 pembunuh yang sama-sama menggunakan topeng Ghostface dengan latar belakang membunuh yang berbeda-beda. Nah, di Scream 6 ini sutradara nggak tanggung-tanggung nih. Dia menghadirkan 5 sosok Ghostface yang 2 di awal itu sudah di-spill. 2 orang pertama yang menjadi Ghostface itu adalah 2 mahasiswa perfilman yang masih berada di lingkungan dari Tara selaku adik dari Sam. Intinya tidak jauh dengan kehidupan Tara dan Sam ini. Dan kenapa hidup Tara dan Sam yang selalu diburu di Scream 5 dan Scream 6? Perlu kita tahu bahwa Tara dan Sam adalah anak dari sosok pembunuh yang menggunakan topeng Ghostface yang ada di film Scream pertama, kawan-kawan. Jadi ini kan punya keterkaitan yang kuat gitu. Scream 1 seorang laki-laki yang menjadi pembunuh itu latar belakangnya masih terus dibicarakan lewat kehadiran 2 tokoh Sam dan Tara sebagai anak dari pembunuh di Scream pertama. Dan Tara dan Sam ini mau tidak mau harus menanggung beban sosial dari masyarakat akibat ayahnya dulu sebagai seorang pembunuh. Dan isu semakin kuat dikatakan bahwa Sam dan Tara ini mempunyai mempunyai sifat yang tidak jauh berbeda dengan sang ayah gitu. Sifat alamiah untuk membunuh, sifat alamiah untuk mencelakai orang. Dan Sam dan Tara sebenarnya tidak terima begitu saja dikatakan sebagai calon pembunuh. Toh yang pembunuh itu adalah ayah mereka, sementara mereka punya kehidupan sendiri dan tidak ingin dianggap sebagai calon pembunuh juga. Walaupun pada akhirnya mau tidak mau kelima sosok Ghostface di film Scream 6 ini harus diakhiri perjalanan membunuhnya dengan cara yang sama juga gitu, yaitu dengan cara dibunuh oleh Sam dan Tara. Yang mau tidak mau itu harus dilakukan. Dan kalau menurut saya plot twist yang dihadirkan di film ini memang tidak terasa canggung, tapi juga tidak terasa terlalu berat. Ya have fun lah, bisa dikatakan plot twist yang have fun, walaupun kita tidak terlalu diberi tumpukan misteri yang banyak, tetapi kita masih bisa menikmati perjalanan proses who do it ini, siapa yang melakukan pembunuhan dan mengejar Sam dan Tara di Scream 6 ini. Kalau sebenarnya dari awal kita sedikit lebih teliti dan lebih peka juga, sebenarnya kita udah bakal tahu dengan gampang kawan-kawan siapa sebenarnya yang menjadi pembunuh dengan kita melihat bioskop yang sudah dijadikan museum oleh si Ghostface ini. Kemudian bagaimana Scream 5 dulu tahun kemarin itu berlangsung menyisakan kematian dari sosok Richie. Richie itu adalah pacar dari Sam yang di Scream 5 meninggal. Nah, kaitkan saja hal itu, maka kita akan langsung tahu sebenarnya pembunuhnya tuh siapa sih, Ghostface yang 5 orang ini siapa sih. Nah, gitu kawan-kawan. Mungkin franchise ini akan sangat sayang apabila tidak diteruskan. Kemungkinan besar menurut saya pasti akan muncul setahun atau 2 tahun ke depan. Scream 7 melihat antusias dari para penonton juga yang cukup besar gitu. Walaupun
banyak dikatakan bahwa film ini punya elemen-elemen brutal yang tidak patut ditonton oleh semua orang, ya memang betul. Tapi kalau menurut saya kesan brutalnya masih ada di standar wajar gitu, nggak terlalu yang vulgar banget, nggak terlalu yang mengganggu banget. Itu sih kawan-kawan yang bisa saya obrolkan tentang Scream 6 ini. Kawan-kawan bisa nonton, kalau sudah nonton langsung komentar di kolom komentar. Jangan lupa tonton juga review film atau series yang lain di kolom sinema, dan like, subscribe YouTube Langgam Pustaka TV. Sampai jumpa di perbincangan selanjutnya. Terima kasih.